Gimana sih menurut kalian hukum di Indonesia? Udah adil apa belum? Saya pikir udah sih. Kayaknya sebanding deh. Ada yang udah sesuai hukum keadilan, tapi ada juga yang belum. Belum sih. Udah kali ya? Kalau aku belum sih. Kalau pendapat kalian tentang hukum keadilan di Indonesia setelah lihat video berikut? Oke, mau? Iya, mau. Boleh. Mau? Boleh. Saudara, harapan Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati untuk lepas dari jerat hukum pupus sudah. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Kamis siang menjatuhkan vonis bersalah kepada Asyani. Asyani divonis bersalah karena tidak memiliki surat kepemilikan kayu jati. Namun kini ia dijatuhi pidana 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Ini artinya untuk sementara Asyani tidak menjalani hukuman penjara kecuali jika ia kembali melakukan pelanggaran. Arif Hidayat, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Kasus kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet masih terus disorot publik. Warganet mencibir keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis ringan Rahel hanya karena bersikap sopan selama menjalani proses hukum. Pengadilan menjatuhkan pidana sama seperti penuntut umum, sepakat 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, kemudian saudara dijatuhi pidana denda sebesar 30 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka saudara harus mengganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Vonis hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan 8 bulan hukuman percobaan dan denda 50 juta rupiah terhadap Rahel V-nya menuai kritik dari masyarakat. Vonis itu dinilai terlalu ringan. Padahal dalam persidangan, Rahel terbukti membayar 40 juta rupiah demi bisa lolos dari karantina sepulang dari Amerika Serikat September lalu. Vonis ini pun menuai cibiran dari netizen. Netizen lainnya membandingkan kasus Rahel V-nya dengan kasus pencurian yang menjerat seorang nenek beberapa waktu lalu. Dalam fakta persidangan Jumat lalu, terungkap Rahel membayar 40 juta rupiah kepada Ovelina Pratiwi yang belakangan diketahui merupakan pegawai di Setjen DPR RI. Ovelina menerima vonis yang sama, yakni 4 bulan penjara dengan 8 bulan masa percobaan. Sekretariat DPR juga telah menonaktifkan Ovelina Pratiwi yang diketahui merupakan pegawai kontrak untuk diperbantukan di bagian protokol bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ih, kok gitu sih? Kasihan gak sih? Kok gitu? Wow, masih ada yang kayak gini. Nah, dari video tadi, gimana menurut kalian keadilan yang ada di Indonesia? Apakah masih sama persepsi awal kalian tadi dengan setelah lihat video barusan? Masih sama, hukum di Indonesia belum sepenuhnya bersikap adil. Menurut saya, pertimbangan hakim yang meringankan vonis Rahel, khususnya soal kesopanan, jangan sampai ada lagi di kasus-kasus kedepannya. Hakim harus mencari pertimbangan lain yang bisa diterima akal sehat. Perihal sopan itu tentunya harus menjadi kewajiban dalam persidangan. Enggak sih, udah beda banget dari yang saya kira sebelumnya. Itu jelas sekali ya ada kontradiksi menekan hukum di Indonesia. Dibebaskan dari penjara karena bersikap sopan, menurut saya itu bukan alasan yang masuk akal. Lah, siswa aja yang dipanggil ke ruang BK itu sopan karena takut. Ya wajar lah, gak perlu diapresiasi begitunya. Ya masa mau masuk ruang pengadilan sambil petantang, petenteng, songong gitu. Setidaknya kalau mau divonis bebas, itu ya jelas lah alasannya. Misal nih, pertimbangan majelis hakim karena dia itu single mom, punya anak 2 masih kecil-kecil. Itu baru alasan yang masuk akal. Parah sih. Iya, masih sama, belum adil. Ini tahun 2022 loh. Kok yang nggak berubah? Hukum di Indonesia masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukankah tugas penegak hukum itu menciptakan keadilan? Tapi ini
Satpam bank aja bisa kali sopan. Setelah melihat video tersebut, menurutku belum sih. Hukum di negara Indonesia masih belum tegas. Membawa berhukum tidak hanya mengatakan paparan saja. Seringkali yang jadi korban ketidakadilan hukum adalah masyarakat orang miskin. Dalam video tersebut sudah jelas bahwa adanya ketimpangan antara masyarakat miskin dengan kaum elit. Video tersebut ini asalnya juga meminta memohon kepada majelis hakim sampai dia bersujud di depan majelis hakim untuk dibebaskan dari hukumannya, namun hakim tidak mengikuti keinginan nenek asal yang terjadi dengan kaum elit, yaitu hakimnya. Dia dianggap sopan, kooperatif, mengakui kesalahannya, tanpa dia memohon pun dia dibebaskan dari hukumannya. Menurutku bersifat sopan itu wajib, bukan hanya karena dia bisa sopan di depan hukum, dia dibebaskan dari hukumannya. Kalau pendapat dari aku sih masih sama, apalagi dari dua video tadi terlihat sekali ya perbedaan sopan hukum di antara kedua orang yang dari kalangan yang berbeda. Seakan-akan hukum itu hanya berlaku untuk orang yang tidak berbeda. Itu sih menurut aku. Lalu, menurut kalian, gimana sih agar nilai Pancasila, sila kelima, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hal seperti di video tidak akan terulang lagi? Kalau menurut aku untuk menciptakan keadilan di Indonesia sendiri ya, itu tidak hanya memerlukan kesadaran dari penegak hukumnya saja untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, namun kesadaran dari masyarakat terkait hak-hak dan kewajibannya itu sangat diperlukan, karena ketika masyarakat itu sadar akan kewajibannya, masyarakat akan memenuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara kita, sehingga hal tersebut tidak akan mencederai kepercayaan masyarakat sendiri atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau menurut aku pribadi sih, menemukan kebiasaan pada hukum ini yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan memberikan menyaksikan tidak adanya pelanggaran, sehingga kehidupan yang ideal akan kita temui. Dan berbagai pendidikan formal, informal, non formal, perlu kita ajak bersama untuk mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum setiap ini. Menurutku sih, nilai keadilan itu udah bisa diterapkan saat ini ya. Selain dari lingkungan keluarga, bisa juga dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Misalnya ya dengan mengajarkan bersikap adil kepada semua orang, membantu orang lain ketika mengalami kesulitan, rendah hati, tidak sombong, mau mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Menurut saya, seharusnya aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam proses peradilan pidana. Mungkin dapat meniru sistem di negara maju, di mana kasus kecil itu tidak dibawa ke meja peradilan. Namun bukan berarti kasus kecil itu tidak diadili sesuai hukum yang berlaku. Hukum itu harus kembali ke tujuannya untuk mencari keadilan, di mana tidak ada diskriminasi. Harus ada sistem dan media yang jelas dalam menangani kasus-kasus hukum sehingga tidak mengusik rasa keadilan masyarakat. Kalau aku pribadi, dalam menciptakan keadilan itu harus dari dalam diri setiap orang masing-masing. Seperti halnya dalam contoh keluarga, setiap orang tua seharusnya tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, serta tegas mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua juga harus mengajarkan perbuatan yang salah itu, baik yang besar ataupun yang kecil, itu harus ada sanksinya. Kalau dari sisi hukum sendiri, sebaiknya penegak hukum memberikan pertimbangan untuk vonisnya ya, untuk kasus yang besar terutama. Kalau untuk kasus yang kecil, itu perlu ditelaah kembali agar tidak terjadi lagi diskriminasi keadilan di Indonesia.